Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas bab 1 tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama akan menanamkan jiwa kritis dan dinamis dalam menuntut ilmu. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas dua konsep. Yang pertama, memahami pengertian Al-Quran, dan yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran. Pembahasan pertama yaitu pengertian Al-Quran secara etimologi atau ditinjau dari segi kebahasaan. Yang pertama, menurut Al-Lihyani wafat tahun 215 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan yang mempunyai makna bacaan ataupun makru'un yang dibaca. Menurut Al-Asy'ari wafat tahun 324 Hijriah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menurut Al-Farra wafat tahun 207 Hijriah, beliau mengungkapkan bahwasanya asal dari kata Al-Quran itu adalah lafaz qoro'in yang merupakan jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Menurut Az-Zujaj wafat tahun 331 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran berasal dari kata sifat al-qor'u yang maknanya adalah kumpulan, yaitu kumpulan yang terdiri dari surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah, perintah, dan larangan. Selanjutnya, menurut Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, Al-Quran ini adalah isim alam. Dia tidak berasal dari kata apapun. Jadi Allah memberikan nama khusus kepada Al-Quran bukan dari lafaz manapun, seperti Allah memberikan nama kepada kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Dari pendapat-pendapat sebelumnya, Abu Syuhbah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling tepat dan merupakan pendapat yang paling masyhur. Menurut beliau, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi inilah pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama menurut Abu Syuhbah. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian Al-Quran secara terminologi. Pengertian Al-Quran secara terminologi ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Udaribek, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah lafaz ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari pendapat Syekh Muhammad Udaribek ini dapat kita ambil unsur-unsur mengenai dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu mesti kalam Allah. Yang kedua,
kedua, dia harus berbahasa Arab. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dia harus mutawatir. Yang kelima, ditulis dalam mushaf. Dan yang keenam, diawali oleh surah Al-Fatihah serta diakhiri oleh surah An-Nas. Yang kedua, pengertian Al-Quran menurut Imam Subhi Saleh. Menurut beliau, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Unsur-unsur Al-Quran menurut Subhi Saleh ini berdasarkan pengertian sebelumnya adalah yang pertama, Al-Quran adalah kitab Allah, kemudian dia mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf serta turunnya secara mutawatir, yakni diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan sanad yang mustahil mereka untuk berdusta. Dan selanjutnya, setiap kali membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Pengertian Al-Quran selanjutnya yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Beliau menuturkan bahwasanya Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi, dari pengertian yang disampaikan oleh Muhammad Abduh ini, kita dapat menemukan dua unsur yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, ditulis dalam mushaf. Yang kedua, dia terpelihara di dalam hati orang-orang yang beriman yang menghafal Al-Quran tersebut. Jadi, dari beberapa pendapat tentang pengertian Al-Quran secara terminologi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman ataupun kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, kemudian ketika membacanya bernilai ibadah, dituliskan dalam mushaf-mushaf yang diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Dan yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara keasliannya oleh orang-orang Islam yang berusaha senantiasa menghafal Al-Quran tersebut. Setelah mempelajari tentang pengertian Al-Quran baik secara etimologi maupun terminologi, selanjutnya kita membahas tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri yang mempunyai makna bacaan. Hal ini terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama, kita bisa temukan pada surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Alkitab mempunyai makna yang ditulis. Hal ini bisa kita temukan pada surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini ataupun Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, kita menemukan nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Hal ini bisa kita temukan di dalam surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Selanjutnya, kita juga menemukan nama lain dari Al-Quran yaitu Az-Zikr yang artinya adalah pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Az-Zikr ini di dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu ataupun Az-Zikr itu, dan pasti kami yang menjaganya. Selanjutnya, nama Al-Quran At-Tanzil yang artinya adalah yang diturunkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan At-Tanzil ini dalam surah Asy-Syura ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan At-Tanzil ataupun Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi inilah nama-nama dari Al-Quran beserta makna dan juga penyebutannya dalam Al-Quran. Masih ada lagi nama-nama selain yang kita sebutkan ini, dan itu merupakan nama-nama Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itulah pembahasan kita kali ini tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama dan juga nama-nama lain dari Al-Quran. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa memberi keberkahan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.